Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Budi. Pada video kali ini Pak Budi akan menyampaikan materi transformasi. Sebelum kita mempelajari apa itu transformasi, pernahkah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Pernah ya? Ada kata transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, transformer, dan lain-lainnya. Jadi, apa arti trans dari kata-kata tersebut? Ya, perpindahan. Sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi di sini kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yaitu x, y ke posisi lain yaitu x aksen, y aksen. Dalam transformasi ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Yang pertama yaitu kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan. Sebelum kita mempelajari pencerminan, kita back kembali. Pernahkah kalian itu bercermin? Ya, saya kira sudah pernah semua ya. Apa yang dapat kita simpulkan ketika kita bercermin? Ya, yang pertama, bentuk dan ukuran bayangan objek yang dicerminkan sama dengan objek aslinya. Ya, bentuknya sama. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak objek aslinya ke cermin itu juga sama. Bayangan objek pada cermin saling berhadapan dengan objek aslinya. Pasti kalian ketika bercermin itu ya, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan, karena itu kita berhadapan. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan yaitu suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ini sebagai sumbu atau sebagai cerminnya. Maka ketika dicerminkan, misalkan ini A, min B, kalau dicerminkan menjadi A, B. Nah, di sini rumusnya, jika A titik A itu x, y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen atau bayangan A itu x, min y. Yang berubah ini nilai y-nya karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang akan berubah itu di nilai y. Contohnya, di sini ada garis MN dengan M-nya itu 3,5 dan N-nya negatif 2, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Ya, kita jawab. M kita refleksikan terhadap sumbu X 3,5 menjadi 3, negatif 5 karena rumusnya X, min Y. Yang N kita refleksikan terhadap sumbu X negatif 2, negatif 4 menjadi negatif 2,4. Karena ini negatif maka berubah menjadi positif. Yang kedua yaitu yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini sebagai cerminnya atau sebagai sumbunya. Maka diperoleh rumusnya A titik A itu x, y
direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan A atau A aksen adalah negatif X, Y. Maka yang berubah nilai X, yaitu kalau positif jadi negatif, sebaliknya kalau negatif jadi positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Garis ST dengan S 4,5 dan T min 4,6 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan dihasilkan S-nya 4,5 terhadap sumbu Y, yaitu X aksen negatif 4,5. T-nya negatif 4,6 terhadap sumbu Y menjadi 4,6. Ini negatif menjadi positif, yang ini positif menjadi negatif. Karena terhadap sumbu Y, maka yang berubah nilai X-nya. Yang C yaitu pencerminan terhadap titik asal. Titik asal di sini 0,0. Titik asal O 0,0 di titik tengah sini ya, pusatnya. Apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0, maka bayangan A atau A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Contohnya, garis KL dengan K 2,5 dan L negatif 3, negatif 4 direfleksikan terhadap titik asal atau 0,0, tentukan hasil pencerminannya. Ya, kita jawab. K 2,5 dicerminkan terhadap 0,0 menjadi ke aksennya, yaitu negatif 2, negatif 5, yaitu karena X dan Y nya berubah. L-nya negatif 3, negatif 4 dicerminkan terhadap titik asal, didapatkan L aksen atau bayangannya yaitu 3,4, karena negatif menjadi gini positif dan positif. Yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Y sama dengan X ini yang warna merah ini ya. Maka rumusnya adalah apabila titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka didapatkan A aksen atau bayangan A yaitu Y, X. Balik ya. Contohnya, garis AB dengan A negatif 1, negatif 2 dan B 2, negatif 3 direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Hasil pencerminannya sebagai berikut. Kita jawab. A negatif 1, negatif 2 terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu A aksennya negatif 2, negatif 4. B 2, negatif 3 terhadap Y sama dengan X menjadi negatif 3,2 ya, karena tadi Y sama dengan X itu rumusnya dibalik. Ini X nya menjadi Y, Y nya menjadi X ya. Yang E, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya, jika A, X, Y dan Y nya direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, yaitu didapatkan bayangannya. A aksennya yaitu min Y, min X. Contoh, garis AB dengan A negatif 4,6 dan B 7, negatif 9 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X atau Y sama dengan negatif X, maka hasil pencerminannya A min 4 atau negatif 4,6 terhadap Y sama dengan negatif X, maka A aksennya itu negatif 6,4 dan B 7, negatif 9 terhadap pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, maka B aksennya dibalik, tandanya berubah ya, negatif 9 menjadi 9, 7 menjadi negatif 7. Ini dibalik ke sini, tandanya baru berubah.
yang F, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ini Y sama dengan K ini gambarnya. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka diperoleh A aksen atau bayangan dari A, yaitu X, 2K dikurangi Y. Contoh, titik P 6,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, tentukan hasil pencerminannya. Jadi K-nya di sini adalah negatif 3. Kita jawab, P 6,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif 3, maka 6,2 kali K, berarti K-nya negatif 3, berarti 2 kali negatif 3 dikurangi Y, Y-nya 3, yaitu P aksennya 6,2 kali negatif 3 negatif 6, negatif 3 negatif 9. Yang G, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Rumusnya, titik A, yaitu X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka bayangan dari A atau A aksennya yaitu 2H min X, Y. Contoh, di sini ada titik P 8,4 direfleksikan terhadap X sama dengan 2, tentukan hasilnya. Kita jawab, P-nya awalnya 8,4 direfleksikan terhadap X sama dengan 2, maka P aksen atau bayangan dari P yaitu 2 kali H. H-nya berapa? 2, berarti 2 kali 2 dikurangi X, X-nya 8, Y, Y-nya 4. Didapatkan 2 kali 2, 4, 4 dikurangi 8, negatif 4,4. Dari contoh-contoh tadi, maka rumus pencerminan yaitu apabila terhadap sumbu X, X, Y menjadi X, min Y. Terhadap sumbu Y, X, Y menjadi min X, Y. Terhadap pusat atau titik asal, X, Y menjadi min X, min Y. Terhadap Y sama dengan X, Y menjadi Y, X. Terus terhadap Y sama dengan min X menjadi min X, Y nya menjadi min X, min Y, min X. Terus terhadap Y sama dengan K menjadi X, Y nya bayangannya menjadi X, 2K min Y. Terus terhadap X sama dengan H, titik asalnya X, Y menjadi bayangannya 2H dikurangi X, Y. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.